Assalamualaikum. Salam. Silahkan duduk, Kak. Baik. Selamat siang, Kak. Siang. Oke, makasih ya, Kak, sebelumnya udah bersedia datang ke sini. Nah, hari ini kan kita mau konseling nih. Iya. Kakak udah tahu kan ya? Iya. Iya, nah tapi Kakak udah pernah konseling belum sebelumnya? Kalau konseling saya sih belum pernah ya. Oh, berarti ini first time ya, Kak? Iya, Tapi betul. Kakak tahu nggak sih konseling itu ngapain aja? Kalau konselingnya saya pernah dengar ya. Iya. Cuman kalau misalnya tahapannya itu apa aja, kegiatannya itu ngapain aja, itu saya belum begitu paham sih, belum begitu tahu. Oh, oke. Jadi, saya jelasin dulu ya, Kak. Sebenarnya proses konseling itu kayak mirip sama proses curhat gitu. Jadi nanti Kakak bebas mengekspresikan apa yang Kakak rasakan. Terus juga nanti Kakak menjabarkan apa yang sedang Kakak rasakan dan permasalahan dalam hidup Kakak yang sedang dialami gitu, tanpa perlu takut dihakimi, karena di konseling ini kita mendengarkan apapun yang akan dikemukakan oleh klien. Nah, tapi nanti Kakak jangan takut juga bahwa informasinya akan tersebar, karena di proses konseling ini akan terjaga kerahasiaannya, karena nanti kami tuh memegang asas kerahasiaan dalam proses konseling. Jadi nanti Kakak bebas terbuka menceritakan apapun yang sedang mengganggu dalam kehidupan efektif Kakak sehari-hari. Namun Kakak tidak perlu cemas mengenai informasinya, karena insya Allah akan aman kayak gitu. Nah, apa mau langsung kita mulai aja kali ya, Kak? Oh iya, boleh deh. Iya, oke. Sebelumnya Kakak lagi merasakan apa akhir-akhir ini? Yang Kakak rasakan tuh apa sih gitu? Apa ya? Lebih ke insecure sih sebenarnya mah ya. Oh, insecure tuh kayak gimana tuh? Iya, kayak saya kan usia 26 tahun nih, kayak seharusnya di usia sekarang saya itu, teman-teman saya itu udah banyak pencapaiannya yang mereka mereka capai. Iya, sedangkan saya itu masih stop di situ aja. Bahkan kayak saya aja sekarang tuh posisinya sedang tidak bekerja lagi. Oke, jadi perasaan Kakak ini seperti tertinggal gitu dengan pencapaian orang-orang yang seusia Kakak kayak gitu ya? Iya. Oke. Sebelumnya apa yang membuat Kakak merasa tertinggal? Emang pencapaian apa sih yang udah diraih oleh orang-orang yang membuat Kakak tuh harusnya kita udah nyapai hal itu juga? Itu apa contohnya? Contohnya kayak beberapa teman-teman saya tuh kayak yang mungkin beberapa udah banyak yang menikah ya, dan memiliki seorang anak. Kalau saya mah posisinya belum kepikiran buat menikah gitu, karena saya juga masih berusaha mengejar impian saya buat bisa kuliah, karena posisinya setelah saya lulus SMA saya nggak bisa kuliah dan harus bekerja. Dan setelah bekerja pun walaupun saya ibaratnya mengumpulkan uang untuk tabungan saya kuliah, dan itu masih belum bisa buat saya kuliah gitu. Nah, makanya sekarang misalnya di usia sekarang, karena dengan ijazah yang cuma SMA ya, sekarang nyari kerja itu susahnya kayak apa tahu gitu ya. Apalagi sekarang rata-rata minimal ijazah itu ijazah S1. Oke. Gitu kan. Jadi buat saya dapetin kerjaan di usia 26 tahun itu kayak susah banget gitu loh, karena kayak saya ngelamar ke sini karena itu paling cuma di tahap psikotes atau interview, nggak pernah nyampe ke tahap penerimaan gitu. Karena biasanya kalau kayak gitu saya ngerasanya saya tertinggal sama kandidat lain dengan posisi mereka yang memiliki ijazah S1. Dan teman-teman di usia saya itu sekarang beberapa ya kayak udah memiliki pekerjaan yang tetap kayak gitu kan. Walaupun saya seorang perempuan dan nanti mungkin saya kalau ada jodoh itu bisa dibawa suami saya, cuman di sini saya nggak mau membebankan suami saya dengan saya cuma diem di rumah sebagai ibu rumah tangga saja. Oke, baik. Kalau dengar dari cerita yang Kakak tadi, mungkin Kakak merasa capek juga dengan
kriteria penerimaan kerja yang semakin sulit mungkin ya Kak, dan merasa sangat tertinggal dengan pencapaian orang lain. Nah tadi kan kakak bilang kakak sempat bekerja ya Kak, dan sudah menabung juga. Ini sebenarnya keren banget loh Kak, kayak sudah mengumpulkan beberapa tabungan gitu Kak. Itu juga udah proses yang keren, dan menurut saya itu suatu pencapaian yang tidak sembarangan gitu, semua orang bisa, itu udah keren banget gitu Kak. Nah sebetulnya Kakak ini kan tadi bilang ingin meraih impian kakak gitu ya, ingin kuliah. Nah, jadi untuk keinginan kakak sendiri lanjut pada jenjang lebih tinggi gitu, kuliah itu keinginannya masih sangat besar atau kakak udah merasa mulai kayaknya bisa nggak ya, mulai meragukan gitu impian itu. Dari kakak sendiri gimana? Sebenarnya kalau misalnya keinginan di kuliah tuh jujur aja ya, saya tuh masih pengen banget gitu kan, karena walaupun usia saya 26 tahun sekarang ini, menurut saya masih bisa aja buat kuliah lagi kan gitu. Cuman di sini posisinya saya tuh berat di biaya sih sebenarnya, karena posisinya karena sekarang saya masih nganggur gitu kan, dan adik saya pun sekarang lagi kuliah gitu. Jadi kalau misalnya saya ikut kuliah juga gitu kan, jadi beban tersendiri buat orang tua saya gitu. Kalau misalnya kita dua-duanya sama-sama kuliah, mau mengeluarkan lumayan banyak uang lah, kan besar gitu pengeluarannya. Jadi mungkin bisa saya tunda lagi mungkin ya, nanti ketika misalnya saya sudah bekerja lagi, mulai menabung lagi sedikit, kalaupun nantinya saya berjodoh sama orang lain dan saya akan menikah, itu saya mengusahakan setelah menikah pun saya masih bisa buat kuliah. Jadi tujuan atau goalsnya ini udah bagus banget Kak, jadi tetap teguh gitu ya ingin kuliah. Nah sebenarnya kan tadi kakak bilang kakak punya adik gitu kan. Nah itu adiknya tuh baru masuk kuliah ya Kak ya? Iya betul. Nah itu tuh kakak bisa diceritakan lagi gitu, kenapa bisa adiknya kuliah gitu, sedangkan kakak ini belum bisa daftar gitu. Mungkin sudah pernah dibicarakan dengan orang tua atau bagaimana? Gini, kalau misalnya pengalaman pribadi saya ya, karena saya seorang anak pertama, karena saya anak pertama, saya ibaratnya udah ngerasain gimana gak enaknya dunia pekerjaan, apalagi kalau misalnya kerjanya itu kayak di tempat-tempat yang PT-PT kayak pabrik gitu, itu kan capek banget pasti. Belum lagi mungkin kayak ada shift yang mengharuskan kita tuh mungkin dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, atau bahkan dari malam sampai pagi. Saya melihat itu kayaknya nggak bisa deh dijalani sama adik saya. Bukan saya meragukan kemampuan adik saya ya, saya lebih kayak kasihan, karena apa, fisik dia tuh nggak sekuat saya gitu. Kalau misalnya nanti dia jalanin itu terus dia tumbang, kan kasihan gitu kan. Jadi lebih baik dia mending kuliah dulu aja untuk ilmu setinggi-tingginya, sampai nanti ada di mana saat dia bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan prestasinya dia. Baik. Jadi sebenarnya kakak ini mensupport aja ya adiknya kuliah, dan tidak merasa iri atau gimana gitu. Kalau iri pasti ada ya. Kalau iri tuh pasti ada, karena saya rasa kayak proses adik saya buat menuntut ilmu sampai ke tahap jenjang universitas gitu kan kayaknya lancar-lancar aja nih, walaupun emang mungkin menurut pop adik saya tuh mungkin rada susah, ada perjalanan gimana, mungkin saya nggak tahu gitu. Cuman saya ngerasa kayak kok waktu pas saya lulus nggak pernah ya ditanyain kayak gitu gimana kayak gitu. Mau nyoba ikut jalur SNBP atau SNBP ya kalau sekarang mungkin. Iya betul. Begitu. Jadi ada sedikit iri, cuman balik lagi kalau misalnya saya iri sama adik saya sendiri, berarti saya nggak mensupport dia buat bisa sukses, buat dia
raih pendidikannya, buat dia raih cita-citanya gitu. Kalau misalnya saya terus-terusan iri, terus-terusan kayak orang tua saya nggak adil, kalau saya terus-terusan kayak gitu, justru bumerang buat diri saya sendiri. Kalau menurut diri saya ya, kayak nantinya mungkin kalau terus-terus dipikirin sama saya, terus malah kayak ada rasa benci sama orang tua saya atau bahkan adik saya sendiri, dan itu saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya mengusahakan, walaupun misalnya beberapa tahun ke belakang saya belum bisa buat kuliah lagi gitu, buat kuliah maksudnya, mungkin nanti kalau misalnya saya sudah keterima kerja lagi, saya bisa nabung lagi sedikit demi sedikit buat masuk buat masuk kuliahnya gitu kan. Terus saya bisa bekerja sambil kuliah juga, atau mungkin nanti kalau misalnya jodoh saya lebih datang duluan gitu, saya bakal izin ke calon suami saya buat setelah menikah saya ingin kuliah lagi, saya ingin capai cita-cita saya ingin mengajar anak-anak gitu. Jadi saya sudah mencoba menangkap apa yang sudah dibicarakan tadi ya Kak. Nah, sebelumnya saya mau mengapresiasikan dulu bahwa kakaknya ini sebetulnya sudah keren banget loh Kak. Tadi kan kakaknya ibaratnya apa ya, mengalah gitu untuk adiknya, dan juga kakaknya tidak menyimpan rasa yang benci atau gimana. Ini pasti ada ya Kak, kita tuh nggak denial gitu Kak. Jadi mungkin dari perasaan, mungkin kecewa, dari perlakuan, mungkin pada saat kakaknya lulus tidak melakukan hal yang sama orang tua dengan adiknya kakak tadi ya Kak. Nah, tapi kita perlu validasi dulu gitu kan perasaan kakaknya. Jadi kita jangan denial kayak gitu. Wajar-wajar aja kalau kecewa itu wajar. Setiap manusia pasti ada yang nggak sesuai harapan kita responnya kayak gitu Kak. Jadi kakak boleh kok merasa kecewa dan merasa kayaknya kok jalan yang saya lalui ini lebih berat gitu dari adik saya. Iya, boleh-boleh aja Kak. Jadi jangan denialkan perasaannya. Ketika lagi kecewa, boleh rasa kecewa itu ada. Tapi kan balik lagi ya, seperti yang tadi kakaknya bilang, tidak ada rasa benci. Tapi ya namun memang biar kecewa saja gitu, karena berbeda sepertinya yang dilalui. Namun dalam hal itu semua kan tetap harapan kakaknya ini baik ya untuk adiknya kayak gitu. Nah, untuk perasaan kakak tadi yang merasa tertinggal itu mungkin saya boleh bertanya, mungkin karena salah satunya kan belum bisa langsung melanjutkan kuliah setelah lulus ya Kak ya. Itu yang membuat kakak tertinggal dan merasa kayaknya jauh ketinggalan nih pencapaiannya dengan orang-orang seusia kakak gitu ya Kak. Apakah betul? Betul. Ya oke. Nah, tapi tadi kan adiknya langsung kuliah gitu setelah lulus gitu. Itu biayanya dari orang tua atau kakak juga ikut membantu kayak gitu. Tadi kan soalnya di awal kakak bilang kakak juga nabung untuk kuliah, namun uang tersebut belum bisa dipakai untuk berkuliahnya kakak. Itu kenapa Kak? Apa ada kendala terkait tabungan yang kakak itu? Kalau terkait tabungan, sebenarnya biaya kuliah adik saya tuh nggak sepenuhnya saya yang membiayai ya. Jadi ada campur tangan orang tua saya juga di situ. Orang tua saya juga ikut membiayai biaya buat adik saya kuliah. Saya hanya menambahkan itu karena kebetulan kebetulan uang tabungan saya ada, daripada kita harus nyari pinjaman ke orang lain atau gimana gitu kan untuk memiliki utang buat biaya kuliah adik saya ke orang lain. Ya udah lebih baik pakai tabungan saya aja gitu. Karena kebetulan memang ada gitu kan, mendingan pakai punya anak sendiri kan daripada daripada pinjam gitu. Ya, jadi kalau yang dari kakak sampaikan tadi berarti tabungan kakaknya ini digunakan juga gitu ya Kak sebagian untuk biaya kuliah adiknya. Nah itu kakaknya sudah bilang biar keluarga tidak memiliki pinjaman kepada orang lain gitu. Nah itu juga menurut saya ya Kak, itu udah termasuk suatu pencapaian. Karena kenapa saya bilang kayak gini, mungkin orang-orang seusia kakak, teman-teman kakak yang kakak bilang tadi, pencapaiannya mungkin menurut kakak lebih baik, sudah lulus mungkin S1 bahkan S2, sudah menikah bahkan tadi ya. Lalu kakak merasa stuck gitu, tidak memiliki pencapaian apapun. Nah, kalau dari pendapat saya pribadi itu tadi yang membantu orang tua membiayai
membiayai adiknya untuk kuliah juga itu merupakan suatu pencapaian yang memang tidak semua orang itu bisa si kakak kayak gitu. Jadi mungkin saat ini sudah sempat terbebani gitu dalam pikiran kakak, tidak bisa mencapai hal-hal yang sudah dicapai teman-teman seusia kakak atau yang lainnya. Tapi kalau kita lihat lagi, setiap orang mungkin berbeda-beda proses dalam mencapai impiannya, dan pencapaian yang diraih itu beda-beda. Nah, tapi kalau di pendapat saya, kalau yang tadi kakak bilang sudah berusaha membantu gitu dengan tabungan kakak, tabungan untuk kuliah, makanya itu untuk membiayai adiknya, itu merupakan suatu pencapaian yang memang luar biasa dan juga tidak semua orang bisa. Tadi teman-teman kakak yang disebutkan sudah kuliah, sudah satu, mungkin mereka sudah mencapai gitu tujuan atau goalsnya masing-masing, tapi mungkin mereka tidak seperti kakak yang sudah membiayai, membantu membiayai adiknya kayak gitu. Nah, untuk mindset kakak sendiri yang merasa tidak melakukan apapun gitu dalam usia saat ini, menurut saya coba deh kakak berpikir dari sudut pandang orang lain gitu ya, yang melihat orang seperti kakak yang membantu orang tuanya. Itu kalau kakak melihat ada orang yang membantu orang tuanya dalam membiayai adiknya menggunakan uang tabungan untuk kuliah dirinya, itu kakak, menurut kakak tuh gimana? Orang itu apakah sudah melakukan suatu hal yang luar biasa di usianya atau masih tetap tertinggal? Menurut kakak itu gimana orang tersebut? Dari perspektif orang lain. Ya, kalau saya melihat orang kayak gitu sih, mungkin saya kayak bangga sih sebenarnya. Kayak apa ya, dia bisa merelakan tabungan dia, cita-citanya dia buat adiknya gitu kan. Kayak biar adiknya tuh jangan kayak dia gitu deh, pokoknya merasa bangga ya kak. Dan kakak mengakui kan bahwa dari perspektif orang yang seperti itu tadi merupakan orang yang memang keren dan sudah mencapai suatu hal di usianya. Jadi memang bukannya tidak mencapai apapun atau bahkan tertinggal, namun pencapaian orang-orang mungkin di usia 25 ke atas ya kak tadi ya kak, itu berbeda-beda. Dan itu ya kak yang tadi sudah kakak bilang, itu juga berarti kakak sudah melakukan suatu pencapaian besar yang memang mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi kalau orang lain melihat diri kakak, pasti mereka akan bilang bahwa kakak sudah melakukan pencapaian yang memang besar gitu kak. Dan ngomong-ngomong ini tentang adiknya gitu, apakah sudah kakak nih hubungannya baik atau gimana dengan adiknya? Apakah sering ngobrol, berdiskusi, atau memang tidak pernah berkomunikasi atau gimana? baik sih. Kalau misalnya kayak ngobrol curhat gitu sering kayak gitu kan, ya kita berantem selayaknya adik kakak aja. Tapi baik ya kak ya. Nah, kalau misalnya dari perspektif adiknya kakak, kira-kira adiknya kakak ini gimana sih melihat seorang kakak yang membantu membiayai kuliahnya? Apakah adiknya merasa bangga atau ya udah acu biarin aja? Menurut kakak dari perspektif seorang adiknya itu gimana? Menurut perspektif seorang adik ketika melihat kakaknya membantu membiayai perkuliahannya, itu menurut kakak itu seperti apa gitu? Sosok kakaknya bagaimana? Kalau mungkin saya posisinya sebagai adik ya, Iya. kalau posisi saya sebagai adik, mungkin saya ngeliat kayak ternyata kakak saya sayang itu. Kayak Pakai nggak apa kak? Ini tisu kak. Mau pakai tisu? boleh. Apa namanya, saya ngerasa kayak bangga aja sama kakak saya sendiri. Kayak dia rela apa namanya ya, kayak menunda cita-citanya sebagai seorang guru buat bisa kuliah gitu, kayak buat mencapai pendidikan dia gitu, tapi buat lebih ke mementingkan adiknya sendiri gitu. Intinya kalau dari perspektif adik ya pasti ya kak, setiap adik gitu di dunia ini pastilah merasa bangga gitu jika melihat kakaknya ini rela menunda impiannya gitu ya. Kalau kita bicarakan tentang hal ini untuk membiayai dan membantu membiayai adiknya, pasti dia merasa bangga. Dan ini juga pasti saya yakin dia akan merasa bahwa kakaknya ini bukan tertinggal atau bukannya belum mencapai apapun gitu,
dalam usianya sekarang. Adiknya pasti dia berpikiran bahwa kakaknya ini keren gitu. Jadi kalau yang tadi kakak rasakan, merasa tertinggal gitu di usia yang sekarang, dan merasa kayaknya belum ngasih apapun nih gitu, belum mencapai apapun gitu. Nah, tapi kita bisa lihat tadi Kak dari perspektif orang lain, lalu perspektif adiknya, bahwa walaupun misalnya kakak menilai diri kakak ini belum mencapai hal-hal yang besar gitu, tapi di sisi lain adik kakak ini merasa bangga dan merasa kayak beruntung sekali mungkin ya memiliki kakak yang seperti kakak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat itu juga merupakan suatu pencapaian gitu. Jadi mindset kakak nih kita luruskan dulu bahwa bukannya belum mencapai suatu pencapaian besar gitu, sudah memberikan suatu pencapaian yang besar, bahkan berdampak dalam hidup orang lain ya Kak. Itu kan sangat merubah hidup adiknya mungkin ya nanti ke depannya gitu. Namun untuk impian kakak yang menjadi guru ini juga tidak bisa dikesampingkan, bahwa kecewa juga ya kayak Umi sekarang belum bisa meraih cita-cita gitu menjadi seorang guru. Nah, perasaan-perasaan tadi ini itu wajar ada pada setiap manusia, setiap orang kayak gitu, apalagi dalam usia yang memang ini di krisis gitu ya kayak 25 ke atas, lagi mencari apa yang sudah diraih gitu, apa yang sudah dicapai kayak gitu, dan apa sih tujuan sebenarnya. Nah, pertama perasaan yang kecewa dan juga merasa tertinggal itu boleh-boleh aja kakak kayak renungi misalnya ketika seorang diri, pokoknya jangan denial gitu kan. Gak apa-apa kok merasa kayak kecewa juga sebenarnya sama keadaan, itu wajar dan manusiawi. Nah, namun coba kalau misalnya dilihat dari perspektif yang lainnya tadi, kakak juga bukannya gagal gitu Kak sepenuhnya. Tidak, kakak juga sudah memberikan suatu pencapaian yang besar dan berdampak besar dalam hidup orang lain, yang itu adiknya kakak tadi gitu. Nah, setelah kita coba tadi kan lihat dari perspektif adik ataupun perspektif orang lain, jadi kakak apakah sudah mulai berubah gitu pemikiran tentang diri kakak yang kakak rasa tadi pasti awal belum mencapai apapun dan belum berguna gitu, tapi setelah melihat dari perspektif orang lain tuh kakak merasanya bagaimana sekarang? Saya merasa berarti saya membanggakan itu terus ya berarti saya seberharga itu di mata adik saya. Oke, jadi kakak berarti setuju ya Kak bahwa kakak ini bukannya tidak melakukan apapun, bukannya tidak mencapai apapun, namun kakak ini mencapai suatu hal yang besar yang memang setiap orang berbeda-beda pencapaiannya gitu di usia yang sekarang ini. Jadi kakak sekarang merasa mungkin bagaimana lebih baik gitu tentang kekhawatiran pencapaian gitu di usia 25 ke atas ini, merasa bagaimana? Sudah lebih merasa puas mungkin ya dengan dirinya dengan merasa seperti itu? Kalau mau puas belum ya? Iya, namun mereka ada hal banggaan gitu. Iya. Kalau merasa bangga, ya saya merasa bangga. Dan saya juga bakal berusaha buat capai keinginan saya sendiri, walaupun nanti mungkin gitu di beberapa tahun ke depan ya. Oke. Jadi untuk perasaan yang merasa tidak bisa mencapai apapun di usia sekarang ini udah berubah nih ya Kak ya. Jadi kakak juga sudah mulai mengakui bahwa dirinya membanggakan kok gitu di mata orang lain. Karena memang terkadang kita itu nggak sadar Kak kalau misalnya jadi kita ini sudah memberikan dampak yang besar dan positif dalam kehidupan orang lain kayak gitu. Dan setelah melihat dari perspektif seorang adik gitu, kakak jadi mengakui bahwa dirinya ini bisa kok gitu, mencapai suatu hal yang besar yang memang mungkin tidak semua orang bisa lakukan kayak gitu Kak. Jadi kadang kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri kayak gitu. Sebelumnya kakak udah pernah belum melakukan aspirasi afirmasi positif kepada dirinya, berterima kasih kepada dirinya, atau sudah pernah belum melakukan? Belum ya, boleh tuh Kak nanti ketika waktu di rumah misalnya atau lagi sendiri atau bagaimana melakukan afirmasi positif. Jadi itu sebagai bentuk Kak, ungkapan rasa bangga gitu tentang diri kita sendiri, karena kita tuh kadang perlu
afirmasi diri kita yang positif, kayak kamu sudah berusaha yang baik, kamu tuh udah menjadi orang yang berguna lah gitu bagi orang lain. Jadi emang perlu gitu, dan mungkin itu bisa ya dilakukan sebagai cara. Nah oke, kita lanjut Kak. Tadi kan kakaknya masih bertekad ya Kak ya untuk mencapai cita-citanya kakak. Itu juga udah bagus banget Kak menurut saya. Kayak apa ya, jarang lah di usia yang sekarang ini orang benar-benar bercita-cita tuh untuk menuntut ilmu dengan sebesar itu gitu. Jarang yang memang benar-benar gitu terus dari hatinya ingin menuntut ilmu. Nah untuk kakak sendiri, rencana kedepannya itu bagaimana? Apakah ketika setelah menikah akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, atau bagaimana tentang kuliahnya kakak ini? Yang saya bilang tadi, kalau misalnya emang sekarang saya belum nikah dan mungkin nanti saya keburu nikah gitu, saya bakal omongin sih sama tadi saya, kayak saya bakal bilang kalau setelah menikah saya pengen kerja di cita saya pengen kuliah lagi gitu, saya pengen kuliah pokoknya gitu. Saya sih berharap kalau misalnya saya itu ngedukung ya apa yang saya rencanakan kayak gitu. Sebelumnya juga saya udah pernah ngomongin sih. Oke, jadi sebagai bentuk nyatanya nih bahwa kakak yang serius, kakak udah mencoba membicarakan gitu ya kayak dengan seseorang yang memang insya Allah gitu akan menjadi siapapun itu ya, siap menjadi calon suami kakak di masa depan. Nah, oke, jadi kalau kita simpulin nih dari yang sudah dibicarakan dari awal hingga saat ini gitu ya, kakak nih merasa apa yang kakak rasakan setelah melakukan konseling ini, atau mungkin ada yang masih mengganjal gitu kak setelah saya konseling ya, karena kan ini pertama kalinya saya konseling ya gitu. Jadi kan pertama saya buat konseling hari ini ya, saya merasa lebih lega aja sih, karena kan kalau kita cerita ke yang bukan ahlinya ya, kayak misalnya kayak temen sendiri atau apa, kadang kita malah adu nasib, merasa dihakimi, atau mungkin kadang suka diabaikan gitu. Jadi kita ngerasa kayak cuma deh gue cerita gitu kan, kayak nggak didengar juga gue gitu kan. Tapi setelah saya konseling dan saya melihat saya ngerasa kayak oh iya ternyata saya butuh konseling gitu. Saya ngerasa kayak udah saya ceritain semua, udah saya keluarin semua, jadi ngerasa saya lebih lega aja. Ya oke, alhamdulillah. Jadi nih kak, setelah kita bincang-bincang gitu ya kak dari tadi sampai saat ini, kita bisa tahu nih kak bahwa setiap orang mungkin kadang merasa dirinya ini belum berguna bagi orang lain, namun dari perspektif lain gitu ya, mungkin dari perspektif keluarganya atau orang terdekatnya, itu tuh enggak kok kak. Setiap orang tuh pasti sudah melakukan hal yang berdampak sekali dari hidupnya, yang mungkin itu sangat membanggakan gitu. Jadi tadi kan kakak datang awalnya tuh merasa belum mencapai suatu pencapaian di usia saat ini. Nah kalau sekarang nih kakak sudah merasanya bagaimana? Apakah kakak masih merasa tidak melakukan pencapaian yang besar, atau sudah berubah perasaannya? Bagaimana? Sudah berubah sih. Kayak berarti saya itu nggak seburuk itu. Iya, kayak gitu. Kayak ternyata saya punya pencapaian yang mungkin saya nggak tahu, mungkin orang lain yang melihat kayak gitu. Iya betul. Nah jadi pasti orang-orang terdekat kakak gitu ya pasti bangga gitu dengan apa yang kakak lakukan, karena itu tidak mudah ya kak ya. Terus tadi kakaknya juga bilang tetap teguh gitu dalam tujuannya, ingin menjadi seorang guru, itu juga satu hal yang baik dan memang belum tercapai sekarang gitu ya. Tapi pasti itu akan tercapai insya Allah jika kakaknya memang sudah memiliki target. Tadi kan kakak udah memiliki target gitu ya kak, juga udah membicarakan dengan seseorang gitu yang mungkin akan menjadi calon suaminya kakak. Itu satu hal yang baik. Jadi memang walaupun gitu ya kakaknya ini merasa belum bisa gitu ya langsung melanjutkan kuliah, tapi kita emang perlu target gitu kak, perlu tujuan gitu. Nanti kalau misalnya
plan A gagal, kita bikin plan B kayak gitu ya kak. Tadi kan kakak udah merumuskan gitu ya tujuannya. Jadi setelah ini mungkin akan bagaimana nih kira-kira biar bisa mewujudkan impiannya kakak? Menurut kakak tujuan kedepannya itu akan bagaimana? Kedepannya kakak akan melakukan apa untuk mewujudkan apa yang sudah kakak tujukan tadi? Kedepannya, iya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu biar bisa mencapai apa yang kakak impikan gitu? Mungkin menabung. Wah, itu sih yang saya bilang di awal, saya bakal usaha lagi buat nyari kerjaan, karena kan posisinya sekarang saya juga sedang tidak bekerja dan mungkin mau menabung juga uangnya dari mana? Jadi target pertama saya ya saya cari kerjaan lagi sampai saya dapat bekerja, terus saya nabung, terus sampai ada uang biaya masuk lah buat kuliah nanti kesananya. Kalau emang memungkinkan waktunya itu saya bakal kuliah sambil bekerja mungkin. Gitu. Oke. Berarti sudah tergambar ya kak apa yang perlu lakukan setelah konseling. Dan tadi juga terkait afirmasi positif ya kak ya, itu mungkin kakaknya akan melakukan hal itu atau bagaimana terkait apa ya, sebuah penghargaan gitu kak atas diri pribadi, karena kita perlu terkadang untuk melakukan hal tersebut untuk tidak merasa diri kita sia-sia kayak gitu. Untuk itu hal itu kakak akan melakukan apa? Contohnya kayak gimana ya, kayak afirmasi positif, berbicara kepada diri sendiri, wah kamu tuh sudah hebat dan yang lain-lain. Mungkin apakah akan dicoba di rumah? Iya sih, bakal saya coba sih, itu buat menguatkan diri saya sendiri gitu kan. Jadi nanti ke depannya pas saya ada di posisi ini lagi, jadi saya bisa menguatkan diri sendiri. Jadi semangat itu mungkin muncul lagi, kan kemauan saya buat sampai cita-cita saya lagi ada lagi gitu, nggak sampai padam. Oke. Nah, kira-kira apa yang kakak curahkan lagi pada kali ini? Apa mungkin sudah cukup atau bagaimana? Sebenarnya sudah cukup sih, itu aja mungkin yang saya rasakan sekarang ya. Iya. Apakah sudah bervalidasi perasaannya? Sudah dari 1 sampai 100 kira-kira berapa? 100. Alhamdulillah. Oke. Jadi mari kita tarik kesimpulan ya kak dari proses konseling hari ini. Nah, setelah kita kulik gitu ya masalah yang kakak alami, masalah perasaan cemas tentang ke depan yang kakak rasakan, kita juga udah menemukan solusinya nih, ya kan kak, yang tadi kakak sendiri ya yang menemukan solusi. Jadi dalam proses konseling ini sebetulnya solusi itu dicari bersama-sama antara konselor dengan konselor. Jadi bukan dari saya tadi ya kayak kakak sendiri yang sudah mendapatkan solusi itu gitu. Nah tadi solusinya itu apa aja kak? Kalau misalnya kesimpulannya, kakak mungkin bisa bilang lagi yang afirmasi dan rumuskan tujuan tadi. Apa kira-kira? Kesimpulannya apa yang harus dilakukan? Menabung lagi, iya, dan untuk memvalidasi perasaannya bagaimana? Saya berterima kasih pada diri saya sendiri. Oke, dan merasa bahwa kita ini spesial di mata orang yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Oke. Alhamdulillah, mungkin sudah selesai ya kak proses konselingnya. Iya. Terima kasih banyak ya kak. Terima kasih banyak ya kak. Berkenan. Terima kasih kak.